Like, keep me where the light is, keep me where the brightest. Two left feet, can you show me where the ride is? I've been on the low side, I've been on the high side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Bio Laut dengan saya Purwati Saputri dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Nah, kali ini saya akan membahas tentang arus dan bagaimana cara kerja arus. Arus laut adalah air yang mengalir dengan arah tertentu dari satu arah ke arah lainnya. Pergerakan arus tersebut disebabkan beberapa sumber, seperti angin, pasang surut, perubahan massa jenis air, dan juga rotasi bumi. Arus laut panjangnya bisa mencapai ribuan kilometer, dengan arus selebar 200 km yang berasal dekat dengan ekuator. Air laut umumnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu arus permukaan dan arus lautan dalam. Arus permukaan mengendalikan 10% air laut teratas, sedangkan air laut dalam mengendalikan 90% lainnya. Meski disebabkan hal yang berbeda, kedua arus ini saling mempengaruhi, sehingga menjadi gerakan rumit yang membuat seluruh lautan bergerak. Di tepi lautan, arus permukaan digerakkan oleh angin yang pasang surut yang menarik air bolak-balik saat permukaan air naik dan turun. Sementara di lautan terbuka, angin adalah kekuatan utama arus permukaan, di mana ketika angin bertiup di atas permukaan lautan, maka dia akan menarik lapisan air paling atas bersamanya, sehingga air yang bergerak tersebut akan menarik lapisan yang ada di bawahnya. Kedalaman 400 km air laut masih dipengaruhi oleh angin yang ada di permukaan. Pada arus permukaan di seluruh dunia berbentuk lingkaran besar yang berbentuk piling, di mana pada bagian bumi belahan utara maka dia akan bergerak searah jarum jam, sedangkan di belahan bumi bagian selatan dia akan berjalan melawan arah jarum jam. Jika bumi tidak berotasi, maka air dan udara akan bolak-balik antara daerah tekanan rendah dan khatulistiwa dan daerah tinggi di kutub. Namun saat bumi berputar, udara dari khatulistiwa ke kutub utara akan dibelokkan ke timur, dan udara yang bergerak di bawahnya akan dibelokkan ke barat. Karena suhu di khatulistiwa lebih tinggi daripada di kutub, maka air laut di dekat daerah ekuator akan lebih panas daripada di lautan kutub. Tidak seperti arus permukaan air laut dalam yang mempengaruhi perubahan massa jenis air laut disebut, di mana air bergerak menuju ke kutub, maka suhu air tersebut akan rendah. Air yang memiliki konsentrasi garam yang lebih tinggi karena es kristal yang menahan air dan melepaskan garam, di mana air asin yang dingin dan lebih padat tersebut akan tenggelam dan kemudian akan digantikan oleh air permukaan yang lebih hangat, sehingga menciptakan arus vertikal. Sirkulasi termofilik adalah air garam arus permukaan yang digerakkan oleh angin yang kemudian gabung yang berbentuk jalur yang disebut global conveyor belt, di mana saat air bergerak dari laut dalam ke permukaan, maka air tersebut akan membawa nutrisi bagi mikroorganisme. Mikroorganisme yang merupakan dasar sebagian besar rantai makanan yang ada di laut. Penguapan salinitas yang normal mengalir masuk dan lebih tinggi. Salinitas dilakukan oleh arus air yang lebih dalam, misalnya laju yang tinggi. Penguapan di laut Mediterania meningkatkan salinitas
dan karena kepadatan air sebagai akibat arus yang kurang padat. Karena lebih sedikit garam, arus yang lebih kecil dari salinitas yang lebih tinggi akan mengalir ke bawah arus tersebut sehingga kandungan garam yang ada di wadah tersebut tetap konstan. Faktor lain yang mempengaruhi adalah konfigurasi dasar laut dan bentuk daratan. Mungkin hanya ini video resume arus dan gelombang dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.